Oke teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia di Inspirasi Mr. Masker. Video kali ini teman-teman saya persembahkan atau saya tujukan untuk Anda teman-teman semua yang banyak kemarin bertanya kepada saya bagaimana cara termudah melakukan visualisasi. Mengingat banyak yang sampai dengan saat ini sudah mempelajari hukum tarik-menarik, sudah mempelajari apa itu afirmasi, apa itu visualisasi, namun ternyata belum mampu untuk melakukan visualisasi. Nah, dalam video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi satu pengalaman, pengalaman pribadi saya, bagaimana saya belajar visualisasi secara lebih mudah menurut saya ya. Di awal saya mengenal hukum tarik-menarik, saya mempelajari visualisasi dengan cara yang mungkin agak sedikit rumit ya, dan memang benar-benar membutuhkan sebuah perjuangan keras, di mana pada saat itu saya harus melatih konsentrasi saya dituntut untuk bisa fokus ya pada satu titik, pada satu tujuan ya. Biasanya kita membayangkan sebuah benda atau membayangkan warna ya, warna misalnya kita bayangkan dalam pikiran kita melihat warna kuning. Nah, dalam bayangan tersebut kemudian secara berangsur-angsur kita merubah dari warna kuning menjadi warna lain, mungkin warna putih ya. Jadi kita belajar bagaimana kita merubah warna dalam pikiran kita. Selain itu, saya juga belajar bagaimana membayangkan sebuah benda dalam pikiran saya. Kemudian secara berangsur-angsur saya merubah benda tersebut. Awalnya saya membayangkan jeruk, kemudian jeruk itu saya rubah menjadi buah pisang ya. Nah, itulah latihan-latihan yang dulu saya lakukan untuk bisa melatih kemampuan bervisualisasi pikiran teman-teman. Seiring berjalannya waktu ya, usaha yang saya lakukan, keteladanan yang saya lakukan, akhirnya saya mampu untuk melakukan visualisasi. Nah, saya menemukan teknik baru teman-teman. Ternyata visualisasi tidak harus seperti apa yang dulu saya lakukan. Anda boleh catat ini, Anda boleh simak baik-baik ya. Ternyata visualisasi itu bisa kita lakukan dengan banyak teknik. Anda bisa melatih kepekaan pikiran Anda teman-teman, yaitu dengan melatih daya ingat Anda ya, melatih kemampuan daya ingat Anda. Ada 4 latihan ya. Yang pertama, Anda bisa memperhatikan sebuah benda. Anda memperhatikan sebuah benda, boleh apa saja ya, mungkin mangkok, mungkin gelas, mungkin piring, mungkin handphone Anda, atau apapun itu ya. Nah, setelah Anda memperhatikan sebuah benda, maka Anda perhatikan secara seksama ciri-ciri dari benda tersebut apa. Kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan Anda mengumpulkan ciri-ciri dari benda tersebut. Taruh kata saya mengambil contoh benda tersebut adalah piring, maka saya akan memperhatikan piring itu secara detail ya, warnanya, bentuknya, kira-kira ukurannya seberapa ya, kemudian ada motifnya apa, ada gambarnya apa, bahannya terbuat dari apa. Nah, itu Anda perhatikan secara detail, secara seksama. Setelah Anda perhatikan secara seksama teman-teman, kemudian tutup mata Anda ya, tutup mata Anda dan sebutkan dalam pikiran Anda ya, dalam pikiran Anda. Boleh Anda bersuara, boleh tidak ya, tetapi umumnya pasti Anda akan bersuara meskipun suara itu lirih ya. Nah, dalam pikiran Anda sebutkan ciri-ciri dari benda yang Anda amati tadi. Dalam hal ini yang tadi saya contohkan adalah piring, maka kita mulai menyebutkan dalam pikiran kita piring yang tadi kita lihat, yang kita perhatikan ya. Contohnya, piring tersebut berwarna putih, bentuknya lingkaran, agak sedikit cekung, terbuat dari bahan melamin, di tengahnya ada gambar bunga, kemudian di garis tepinya itu ada warna merah, dan juga ada bintik-bintik di tengahnya berwarna hijau. Itu contoh teman-teman ya. Menangkap ya untuk latihan yang pertama, memperhatikan sebuah benda, kemudian mengamati dengan seksama, memahami ciri-cirinya, kemudian kita ulang lagi dalam pikiran kita dengan memejamkan mata, kita ingat lagi ciri-ciri dari benda yang tadi kita amati. Anda bisa melakukan ini berulang-ulang teman-teman ya. Ini akan membantu Anda untuk merangsang pikiran Anda, membangkitkan imajinasi Anda, sehingga daya tangkapnya itu semakin cepat ya. Paham ya? Untuk latihan pertama nanti Anda bisa latih sendiri, Anda bisa coba sendiri ya.
Kemudian yang kedua, latihan kedua teman-teman. Kalau tadi kita memperhatikan sebuah benda, kita sebutkan ciri-cirinya. Nah, yang berikut teman-teman, kita tidak memperhatikan benda. Artinya benda itu tidak ada. Kalau tadi kita dibantu visual ya, dibantu mata kita mengamati benda. Nah, ini teman-teman, yang kedua ini kita berlatih untuk mengingat tanpa harus melihat. Yaitu apa? Mengingat aktivitas kegiatan yang pernah kita lakukan. Contoh, Anda mengingat kegiatan Anda di kantor tadi pagi, atau mungkin Anda mengingat kegiatan pertandingan voli Anda kemarin misalnya, atau mungkin Anda mengingat bagaimana Anda belajar naik motor misalnya, atau apapun itu ya. Nah, Anda mengingat kejadian tersebut, tangkap teman-teman ya, ceritakan ulang dalam pikiran Anda ya, kegiatan Anda yang pernah Anda lakukan. Saya pikir ini tidak tidak terlalu sulit teman-teman ya, sebab kita pernah mengalaminya ya. Taruh kata yang saya jadikan contoh adalah kegiatan kita main voli ya. Kita ingat kembali teman-teman dalam pikiran kita, kita bayangkan kembali, oh tadi main voli, tim saya ada siapa, Anda sebut namanya misalnya. Tadi yang bermain tim saya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kita tadi bermain berapa set misalnya, bermain 2 set misalnya. Kemudian kita sempat kalah, kita sempat dipanggil sama pelatih, kita diberi arahan untuk lebih kompak, dan pada akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor sekian-sekian misalnya ya. Menangkap ya yang kedua ini ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita membayangkan benda yang kita amati, yang kedua ini adalah kita melatih diri kita mengingat aktivitas atau kegiatan yang pernah kita lakukan. Ini teman-teman akan mempertajam bukan hanya daya ingat Anda, tetapi juga daya tangkap Anda dalam berimajinasi ya. Abaikan dulu tentang gambar, abaikan dulu ya. Kita fokus dulu dengan tadi apa yang kita simpan dalam pikiran kita, sesuai yang kita ingat. Ini teman-teman yang nantinya akan menjadi dasar kita atau modal dasar kita menciptakan gambar ya. Yang pertama, kita tidak perlu menciptakan gambar. Kenapa? Karena kita sudah mengamati melalui visual, mangkok tadi ya, piring tadi. Yang kedua, kita tidak perlu juga menciptakan gambar baru. Kenapa? Karena gambar itu sebenarnya sudah pernah tercipta dalam pikiran kita, dalam kegiatan aktivitas kita ya. Itu yang ketiga teman-teman, kita bisa melatih pikiran kita agar kita lebih mudah melakukan visualisasi, yaitu dengan membuat rencana kerja atau rencana kegiatan Anda esok hari atau yang akan datang ya. Boleh misalnya besok, boleh misalnya nanti sore, nanti malam ya, terserah. Intinya kegiatan yang akan kita lakukan. Kita ambil contoh, kita besok akan masak ayam panggang misalnya. Nah, itu Anda imajinasikan dalam pikiran Anda. Anda buat gambarnya. Ini kan belum terjadi ya. Jadi mau tidak mau Anda harus membuat gambar. Nah, gambar itu bisa Anda buat dari imajinasi Anda, dari perkiraan-perkiraan di pikiran Anda. Contohnya seperti ini. Kita bayangkan kita sudah memiliki 1 ekor ayam. Nah, ayam itu kemudian kita cuci ya kan. Bayangkan dalam pikiran Anda, teman-teman, Anda mencuci ayam tersebut. Anda mencuci ayam tersebut, sudah Anda cuci, Anda bersihkan. Kemudian Anda juga sudah mempersiapkan di situ arangnya ya. Ada bumbu-bumbunya sudah Anda persiapkan juga. Anda boleh sebut di situ dalam pikiran Anda bumbunya apa saja ya, bumbunya apa saja. Ini hanya untuk latihan teman-teman, jadi tidak harus persis ya. Anda boleh sebut misalnya, oh bayangkan di situ ada bawang. Anda bayangkan bawang, terus Anda lihat lagi, oh cabai, bentuknya oh cabai. Kemudian ada kecap, ada merica misalnya ya. Menangkap ya yang ketiga ini ya. Buat imajinasi atau bayangkan kira-kira kalau bikin ayam bakar itu seperti apa sih. Itu buat secara santai, senyaman mungkin. Tidak ada salah atau benar ya, sebab ini kita hanya berlatih. Tidak apa-apa kalau misalnya ternyata di situ Anda menyiapkan, oh saya melihat ada tepung juga, tidak masalah. Sebab ini adalah latihan untuk merangsang imajinasi kita. Kita sudah mulai menerapkan atau memancing munculnya imajinasi. Kalau yang pertama tadi, yang piring, itu kita tidak perlu terlalu jauh berimajinasi. Kita hanya mengingat saja dan menceritakan kembali.
yang kedua pun demikian. Nah, yang ketiga ini kita sudah mulai memancing, ya, memancing imajinasi. Menangkap ya yang ketiga ini ya. Nah, kemudian yang keempat ini teman-teman, kita sudah lebih dekat kepada visualisasi. Kita akan mulai melatih pikiran kita untuk benar-benar bagaimana kita berada pada suasana visualisasi, berada di alam visualisasi. Ya, yang kita lakukan adalah kita menentukan sebuah objek, kita menentukan sebuah benda, ya, dan kemudian kita menentukan juga aktivitas kegiatan kita. Nah, benda atau aktivitas tersebut adalah yang menjadi keinginan Anda. Ini kita sudah mulai melatih visualisasi. Taruh kata Anda ingin memiliki sepeda motor, ya, taruh kata Anda ingin memiliki sepeda motor, maka Anda bisa memancing imajinasi Anda, memunculkan imajinasi Anda dengan bantuan visual, dengan bantuan gambar. Anda bisa mengamati juga objek dari sepeda motor yang Anda maksud. Mungkin Anda pergi ke dealer, ya, Anda mengecek secara langsung bentuknya seperti apa sih sepeda motornya, fisiknya seperti apa sih, atau mungkin Anda melihat dari gambar. Ini adalah untuk menanamkan memori-memori teman-teman dalam pikiran kita, sehingga ini lebih memudahkan kita untuk lebih fokus kepada objek yang kita maksud, ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Taruh kata kita ingin memvisualisasikan sepeda motor, maka mulailah kita untuk masuk ke alam visualisasi. Anda bisa mengambil sikap hening, ya, sikap hening, sikap rileks, sikap tenang. Kenapa kita visualisasi kok seperti orang meditasi? Sebab memang visualisasi ini termasuk juga meditasi teman-teman, ya. Ada banyak jenis meditasi. Nah, salah satunya visualisasi ini juga termasuk salah satu dari jenis meditasi tersebut, ya. Oleh karena itu, sikap hening, ya, sikap tenang ini penting. Sebab dengan keheningan dan ketenangan inilah kita bisa masuk ke alam pikiran bawah sadar kita, ya. Taruh kata Anda sudah siap untuk visualisasi, maka Anda mulai visualisasikan teman-teman sepeda motor yang Anda inginkan. Oh, saya ingin sepeda motor yang merek ini, saya ingin warnanya yang ini. Bayangkan saja ya, bayangkan saja ya, saya ingin sepeda motor merek ini, warnanya yang ini, sepeda motornya soalnya bagus sekali, saya senang. Nah, ketika Anda mengucapkan seperti itu dalam hati Anda, pikiran Anda pasti akan terus bermain fokus pada sepeda motor yang Anda maksudkan, ya. Biarkan pikiran Anda menerjemahkan sendiri imajinasi Anda, ya. Biarkan dia menerjemahkan sendiri menjadi sebuah gambar, ya, gambar-gambar yang nanti akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Ingat saja atau ciptakan saja semampu Anda gambar yang Anda maksud, sepeda motor yang Anda maksud. Itu, ya. Ciptakan gambarnya. Bagaimana menciptakan gambar ini? Yaitu dengan mengingat secara detail dan membayangkan dalam pikiran kita benda tersebut seperti apa. Kalau tadi sepeda motor, ya tentunya Anda membayangkan sepeda motornya seperti apa, warnanya seperti apa, ya. Nah, jika Anda sudah mampu melakukan ini teman-teman, yang menjadi langkah berikutnya adalah apa? Mengulangi dan mengulanginya. Sebab kenapa? Sebab dengan pengulangan atau repetisi teman-teman, itu akan lebih mempermudah kita menanamkan apa yang kita bayangkan tadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Disitulah pikiran bawah sadar kita akan menangkap apa sebenarnya yang kita maksudkan. Sebab yang berperan teman-teman untuk mewujudkan keinginan kita itu adalah pikiran bawah sadar kita. Di sanalah nanti akan tercipta sebuah rasa dari gambar yang Anda ciptakan. Rasa inilah yang nantinya akan diolah oleh pikiran bawah sadar, ya, bekerja sama dengan semesta, terjadi sebuah koneksi, maka semesta mulai menerjemahkan gambar atau rasa yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Itu, ya. Intinya, melakukan visualisasi itu harus dengan kesabaran. Tapi kabar baiknya teman-teman, ternyata pikiran bawah sadar kita juga mampu menangkap apa yang kita inginkan meskipun kita tidak menciptakan gambar. Artinya tidak harus dengan visualisasi. Anda mungkin mempunyai keterbatasan kemampuan dalam visualisasi.
orang-orang yang cenderung tidak menyukai meditasi, tidak menyukai keheningan, itu biasanya sulit untuk melakukan visualisasi. Tetapi mereka tetap bisa mewujudkan keinginannya. Ya, jadi visualisasi bukan satu-satunya cara. Termasuk yang Anda hanya bisa untuk berangan-angan, hanya bisa berhayal, hanya bisa berandai-andai. Itu juga sudah merupakan bagian dari visualisasi. Ketika angan-angan Anda, ketika khayalan Anda, atau kegiatan Anda berandai-andai, tetap saja itu bisa terwujud selama mampu ditangkap oleh pikiran bawah sadar, diterjemahkan menjadi sebuah pesanan kepada alam semesta. Jadi visualisasi bukan satu-satunya cara. Hanya saja memang selama ini visualisasi sangat efektif untuk menciptakan gambar agar bisa mempermudah kita menciptakan rasa. Itu ya. Ini kita berbicara sebatas latihan visualisasi, teman-teman ya. Untuk yang lainnya, Anda bisa simak di video-video saya sebelumnya ya. Bagaimana menciptakan rasa, bagaimana ketika kita sudah mulai bisa bervisualisasi, sikap apa saja yang harus kita sertakan dalam visualisasi tersebut ya. Nah, itu ada di video-video saya yang lainnya. Video ini khusus untuk Anda yang ingin melatih diri agar mampu melakukan visualisasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada Anda yang banyak bertanya kepada saya, bagaimana sih melakukan visualisasi? Catatannya teman-teman, jika ternyata Anda memang tidak mampu untuk melakukan visualisasi, mengingat cara pandang ataupun mungkin juga karakter Anda yang sulit untuk menerima visualisasi, Anda bisa menggunakan teknik atau cara lain untuk Anda bisa terkoneksi dengan pikiran bawah sadar Anda, sehingga apa yang Anda inginkan itu bisa lekas terwujud. Nah, salah satu cara yang bisa Anda gunakan selain visualisasi adalah dengan afirmasi ya. Afirmasi ini juga sangat ampuh. Afirmasi yaitu adalah apa? Memasukkan sugesti, kata-kata positif yang kita ulang-ulang terus. Ini juga lama-kelamaan mampu menembus pikiran bawah sadar kita. Apa yang kita ucapkan itu juga lama-kelamaan akan bisa diterima oleh pikiran bawah sadar kita sebagai sebuah perintah ya. Itu mudah-mudahan Anda bisa menangkap teman-teman apa yang saya sampaikan. Jujur saya agak kesulitan sebenarnya membuat materi ini untuk Anda, sebab ini saya ciptakan secara otodidak. Saya padukan dari berbagai macam ilmu yang saya dapatkan, pelatihan yang saya dapatkan ya, dan tadi akhirnya saya bisa simpulkan atau bisa rangkum menjadi 4 latihan tadi. Harapannya itu bermanfaat untuk Anda ya, sehingga Anda bisa melatih kemampuan Anda untuk melakukan visualisasi. Pada akhirnya Anda mampu melakukannya dengan baik dan mampu mempercepat terwujudnya keinginan-keinginan Anda. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila video ini masih tetap belum bisa Anda tanggap intisarinya ya, karena jujur saya agak kesulitan juga menyampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan ada referensi lain ya yang nanti bisa membantu Anda untuk lebih mudah Anda melakukan visualisasi ya. Itu demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang ingin belajar bagaimana bisa bervisualisasi dengan baik. Kita ketemu di video-video saya berikutnya teman-teman ya. Demikian akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.